Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Afifah Nur Sabrina dari PT Cisarua Mountain dari TBK akan menjelaskan mengenai kinerja perusahaan pada tahun 2022. Berikut ini saya akan membagikan melalui PowerPoint saya yang akan saya jelaskan mengenai kinerja dari PT Cimori. Ini adalah profil perusahaan kami. Cimori adalah produsen produk susu premium dan makanan konsumen premium yang terkemuka di Indonesia. Berdiri pada tahun 2006, Cimori memiliki aspirasi untuk meningkatkan asupan protein masyarakat Indonesia dengan menghadirkan berbagai produk premium yang berselera dan bergizi ke pasar. Guna mencapai sasaran ini, kami menerapkan pendekatan diferensiasi dengan memposisikan sebagai pelopor untuk kategori produk susu dan makanan konsumen yang memanfaatkan keunggulan kami dalam mengembangkan produk-produk inovatif untuk pasar Indonesia. Selain itu, kami memiliki visi perusahaan, yang yaitu menjadi perusahaan publik yang memproduksi dan mendistribusikan makanan dan minuman berbasis protein untuk seluruh masyarakat Indonesia. Di balik visi kami juga memiliki misi untuk mendukung terwujudnya visi perusahaan, yaitu untuk menghasilkan produk-produk berbasis protein yang berkualitas. Ini adalah produk dari Cimori, ada dalam bentuk dairy dan juga bentuk kemasan lainnya. Dari segi dairy ini, kita ada produk fresh milk dan juga olahan yogurt, yaitu yogurt drink dan juga yogurt squeeze. Nah, untuk varian Kenzler ini atau brand Kenzler ini, kita memproduksi dua jenis, yaitu ada Kenzler yang berbentuk nugget dan juga yang sosis. Dan masing-masing nugget dan juga sosis ini memiliki berbagai varian rasa yang banyak dan juga bervariatif. Tidak hanya melalui produk olahan saja, tapi kami PT Cimori juga memiliki berbagai lini usaha lain. Salah satunya adalah wisata edukasi. Contohnya adalah Cimori Dairyland yang ada di Puncak. Ini adalah kinerja perseroan tahun 2022. Bisa dilihat di sini bahwa pada tahun 2022 kami mengalami kenaikan penjualan bersih sebesar 56%. Hasil penjualan bersih ini didukung dengan adanya kenaikan dari penjualan segmen dairy dan juga kenaikan penjualan segmen consumer food. Bisa dilihat di sini bahwasanya data pada tahun 2021 ke 2022, penjualan segmen dairy ini mengalami kenaikan sebesar 33%, sedangkan dari penjualan segmen consumer food ini naik sebesar 97%, yang akhirnya pada akhir tahun 2022, perusahaan Cimori ini memiliki laba bersih sebesar 34%. 34% ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021, sehingga menunjukkan bahwa kinerja dari perusahaan Cimori ini memiliki tren yang positif. Selain itu, karena PT Cimori ini merupakan perusahaan TBK, jadi kami memiliki saham yang dimiliki oleh publik. Ada saham yang beredar dimiliki oleh publik sepanjang tahun 2022 ini berjumlah 7.934.683.000. Ini adalah intisar lanjutannya. Pada tahun 2022, PT Cimori ini sama sekali tidak menerbitkan obligasi apapun. Dan juga PT Cimori ini tidak melakukan aksi korporasi perihal saham. Dan juga perusahaan ini tidak diberhentikan sementara dalam hal perdagangan saham. Ini adalah bentuk-bentuk kegiatan yang akan saya jelaskan di divisi Human Resource. Jadi untuk mencapai tujuan-tujuan dan visi misi yang dimiliki oleh Cimori, tentunya masing-masing divisi ini memiliki berbagai cara ataupun program yang dilakukan untuk mendukung visi dan misi perusahaan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai sisi Human Resource atau dari sisi SDM-nya. Pada tahun 2022, dari Cimori sendiri membuka lowongan untuk perekrutan karyawan baru yang ditempatkan di berbagai posisi dan juga jabatan. Bukan hanya dari sisi produksinya saja, tapi juga dalam sisi manajemennya. Kemudian, pembuatan program-program induksi kepada karyawan baru. Hal ini bertujuan supaya karyawan baru ini mampu lebih cepat memahami perihal budaya kerja yang ada di PT Cimori dan juga nilai-nilai yang dimiliki oleh PT Cimori. Selanjutnya, terselenggaranya program pengembangan kepemimpinan. Jadi, dari divisi Human Resource yang ada di PT Cimori ini juga membuat berbagai program pengembangan kepemimpinan yang nggak cuma dari segi soft skill, tapi juga dari hard skill untuk mengembangkan potensi dan juga kapabilitas yang dimiliki oleh karyawan. Selain itu, adanya pemberian paket room
remunerasi karyawan yang sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, setiap karyawan juga akan dibekali dengan BPJS. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada keselamatan dan juga kesehatan yang dimiliki oleh karyawan. Selain itu juga suasana kegiatan gathering pada tahun 2022. Sebetulnya kegiatan gathering ini adalah kegiatan tahunan yang biasa dilakukan oleh PT Cimori. Namun sempat terhenti pada tahun 2020 sampai dengan 2021 akibat adanya pandemi COVID-19 dan juga mengikuti aturan dari pemerintah berkaitan dengan pembatasan mobilisasi. Dan hal ini baru saja dilaksanakan pada tahun 2022 karena baru saja ada aturan baru yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu kita sudah dapat melakukan mobilisasi seperti normal lagi. Dan terakhir adalah dengan adanya COVID-19 yang kita ketahui bahwa adanya percepatan digitalisasi dari segala lini sektor yang ada di Indonesia. Untuk itu, kami juga mengupgrade dari segi sistem yang ada di perusahaan, yaitu mempercepat digitalisasi untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dari layanan kami kepada konsumen. Nah, dari hasil rekrutmen yang dilakukan pada tahun 2022, saat ini kami memiliki 3.527 tenaga kerja yang didominasi oleh laki-laki dan juga perempuan. Dan untuk laki-laki ini sejumlah 2.565 dan untuk perempuan ini sejumlah 962 dan dan memiliki background latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mulai dari lulusan SD sampai dengan lulusan dari pasca sarjana. Hal itu saja mungkin dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari PT Cimori. Semoga memberikan penjelasan dan memberikan insight lebih untuk yang menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.